Yosua pasal yang ke-6 ayat yang ke-2. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Perhatikan ini saudara. Berfirmanlah apa saudara? Tuhan kepada Yosua. Apa di situ dikatakan saudara? Ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Sekali lagi saudara, kita lihat bersama-sama. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Dari ayat ini kita bisa melihat bagaimana Yosua dan bangsa Israel sanggup mengalahkan Yeriko, sanggup menghancurkan tembok Yeriko itu bukan karena kekuatan mereka, bukan inisiatif mereka, bukan tujuan mereka, tapi itu adalah tujuan Allah, itu adalah rencana Allah, dan ketika mereka taat kepada rencana Allah, terjadilah sesuai dengan firman Tuhan. Maka penting saat ini Bapak Ibu Saudara semuanya, untuk kita bisa menghancurkan, untuk kita bisa memasuki tanah perjanjian yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Hari ini sungguh-sungguh, tangkap rema kebenaran firman Tuhan. Hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan. Hiduplah dalam tuntunan firman Tuhan, dan firman itu benar-benar menjadi satu seperti yang tadi disampaikan Pak Aditya. Jangan sampai firman itu hanya menjadi sesuatu yang angin lalu biasa. Jangan sampai orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, tidak hidup dalam firman. Tapi hidup dalam story Instagram, story Facebook. Hidup dalam update status Instagram, Facebook, dan TikTok, saudara. Jangan sampai anak-anak Tuhan hidup hanya dari kata orang. Jangan sampai anak-anak Tuhan hidup hanya dari berita. Hidup dari gosip. Hidup dari perkataan-perkataan yang negatif. Tapi biarlah hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan hidup dalam firman. Hidup dalam firman. Hidup dalam firman. Firman menjadi bagian hidup kita. Dan Anda bisa lihat saudara, Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3 di situ dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah apa saudara? Taurat Tuhan. Saya percaya ayat ini sering kita dengar, sering kita tahu, sering kita ngerti gitu saudara ya. Ini sudah populer sekali ayat ini. Tapi ada berapa banyak kita yang, aduh Pak, baca firman tulisannya cilik-cilik kayak gini, semarai ngantuk Pak. Apalagi bacanya kalau malam gitu saudara. Wah kalau boleh cawan ini lalu daripadaku Tuhan. Itu kan juga firman Tuhan, tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Amin gitu saja. Atau ketika kita buka firman gitu, mintalah maka engkau akan mendapatkan, ketuklah maka pintu akan. Yes, amin ini ya. Ini firman buat saya ini. Ini firman buat saya. Berkat Tuhan dicurahkan. Yes, amin ini. Sembuh, yes. Begitu firmannya, taburlah maka akan menuai. Ini bukan. Skip saja. Ampunilah musuhmu seperti kamu mengampuni orang. Ndak wes ini bukan aku. Suami-suami, firman Tuhan, kasihlah istrimu, enggak lah, semengko wis bojo kaya ngono dikasih ngopo. Atau suami-suami atau istri-istri tunduk lah, tunduk apa to Pak? Skip wis. Saudara, namanya firman itu bukan hanya menjadi, ini loh saudara, yang kita perlu belajar adalah firman itu bukan mantra. Gitu, saudara. Kalau mantra itu apa yang kita katakan, apa yang kemudian menjadi keinginan kita dan kemudian itu kita paksakan, bukan itu. Tapi firman itu adalah apa yang diperkatakan Tuhan, apa yang hidup di dalam diri kita, yang Tuhan taruh di dalam diri kita, dan kemudian itu terjadi. Sekali lagi saudara, kita perlu memahami firman itu menjadi sesuatu yang hidup di dalam diri kita dan bukan hanya apa yang menjadi keinginan kita. Tuhan, saat ini Tuhan, utangku ra lunas-lunas. Firman-Mu apa ya Tuhan, tak cari sih. Diberkatilah
engkau. Yes, anak cucumu tidak akan meminta-minta, hutangmu lunas, bahkan kau akan meminta yang yes. Tapi begitu buka ayat, taburlah, tabur meneh Tuhan. Nabur nganggo apa lah wong utang ora lunas-lunas lho Tuhan. Buka ayat lagi, Maleaki, perpuluhan, aduh perpuluhan meneh iki wis waktune bayar utang kok perpuluhan nanti dulu. Saudara sekali lagi, firman itu bicara tentang apa yang Tuhan mau dalam hidup kita untuk kita lakukan. Bukan apa yang kita mau untuk kita maksa Tuhan. No. Bukan itu. Ayat ini pun juga menjelaskan saudara, bukan inisiatifnya Yosua untuk kemudian menghancurkan tembok Yeriko itu. Bukan inisiatifnya bangsa Israel untuk menghancurkan, mengalahkan Yeriko. Tetapi apa yang menjadi keinginan Tuhan, ini loh Yosua, ini loh bangsa Israel. Ketahuilah aku serahkan ke tangan Yeriko, itu beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Dan setelah ayat itu bagaimana Allah menjelaskan tentang berbagai hal yang Yosua dan bangsa Israel lakukan. Tidak hanya sekedar janji, tetapi apa yang mereka harus lakukan dan itu harus menjadi satu kesatuan ketaatan yang totally utuh untuk mereka lakukan. Dan itulah yang namanya kita tangkap firman. Maka firman itu bukan hanya seperti yang tadi disampaikan Pak Aditya. Kalau butuh saja tak baca firman Pak. Kalau enggak butuh ya wis Pak repot. Pak. Tuhan kan tahu, Tuhan kan penuh kasih, maha pengampun, panjang sabar, berlimpah kasih karunia. Ya sudahlah, nek wancine repot ya repot. Mengko nek slow wae Tuhan. Nanti kalau longgar saja Tuhan baca firman-Nya. Tidak saudara. Tapi biarlah setiap hari firman Tuhan. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang apa saudara? Merenungkannya bukan hanya sehari. Bukan hanya 1 bulan sekali. Bukan hanya seminggu sekali. Tapi sekali lagi apa dikatakan saudara? Yang kesukaannya ialah merenungkan firman Tuhan day by day. Firman itu menjadi sebuah kehidupan. Firman itu menjadi sebuah tuntunan. Firman itu yang terus berbicara kepada kita. Dan sekali lagi saudara, bicara tentang firman, bicara untuk kita bisa menangkap firman Tuhan. Bukan kita cari mantra. Ya apa ya yang cocok ya? Ilmu cocokologi gitu saudara ya. Ini ketoknya apa ya? Wetonnya apa ya? Kayak apa ya? Gitu saudara, bukan itu. No. Tapi ketika kita membaca firman, karena firman itu adalah Allah seperti yang tadi disampaikan Pak Aditya saudara, maka perlu sebuah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kunci untuk kita mengalami firman adalah bagaimana kita mengalami pribadi Allah itu siang dan malam itu dalam hidup kita. Kuncinya itu. Maka firman Tuhan ingatkan setiap kita. Menyembah Tuhan itu dalam roh dan kebenaran. Roh itu bicara pribadi Allah yang maha hadir, dimanapun ada kebenaran itu bicara tentang firman. Maka sama halnya ketika kita hidup dalam firman, maka pastikan seberapa intenskah kita hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Seberapa seringkah kita bergaul dengan Tuhan. Atau sebaliknya, kita bergaul dengan handphone. Kita bergaul dengan hal-hal yang lain. Kita bergaul dengan hobi kita. Maka sekali lagi saudara, secara sederhananya, Pak, gimana sih Pak hidup dalam firman itu? Ya hiduplah dalam hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Hiduplah dalam doa-doa kita. Hiduplah dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Dan itu sebuah indikator saudara. Itu sederhananya sesuatu yang pada akhirnya membuat kita, oh ini toh. Dan saya percaya saudara, namanya kita bersekutu dengan Tuhan. Namanya persekutuan itu bukan hanya bicara tentang komunikasi satu arah. Tapi namanya persekutuan, namanya komunikasi itu bicara tentang 2 arah. Bagaimana kita menyampaikan apa yang menjadi keinginan dan isi hati kita dan doa-doa kita. Dan apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang menjadi perkataan Tuhan, apa yang menjadi keinginan Tuhan, itu juga kita dengar dan kita dapatkan melalui firman. Maka pastikan hiduplah dalam persekutuan dengan Tuhan. Maka pastikan hiduplah dalam firman dan firman persekutuan itu yang
akan menuntun kita kepada rencana Tuhan. Akan membawa kita, akan memampukan kita, akan menjadikan kita pahlawan-pahlawan Tuhan yang gagah perkasa, yang sanggup menghancurkan segala tembok-tembok besar yang mungkin ada dalam kehidupan kita. Sederhananya seperti ini Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita kan namanya, kita kan pasti kan sudah pernah sekolah ya saudara ya. Kalau sekolah itu, kalau saya sebagai dosen Bapak Ibu Saudara semuanya, saya pasti tahu gitu saudara. Mahasiswa saya yang dapat nilai baik atau jelek itu gampang kok saudara niteninya. Niteninya gimana saudara? Kalau dia ngikuti pelajaran dengan baik, dia ngikuti arahan saya dengan baik, pas ujian, yes. Nilainya bagus saudara. Sesimpel itu gitu loh saudara. Dia ngikutin, dia mendengarkan, dia memperhatikan setiap kelas, dia nggak bicara sendiri, setiap kelas dia nggak bolos, setiap kelas dia fokus benar-benar. Dan belajarnya nggak belajar SKS gitu saudara, sistem kebut semalam. Sistem wayangan gitu saudara, bukan itu. Tapi setiap hari dia buka diktat, dia buka buku, dia belajar. Ada berapa banyak dari kita gagal dalam ujian hidup kita karena kita nggak dekat dengan Tuhan. Ada berapa banyak kita yang akhirnya gagal dalam ujian ketaatan kita di dalam Tuhan karena kita nggak melekat kepada Tuhan. Anda bisa lihat saudara ya, sama-sama Adam dan Hawa dan Yesus dalam kemanusiaannya saudara. Yesus dalam kemanusiaannya dia 100% manusia. Adam dan Hawa sama. Sama. Adam dan Hawa dan Yesus dalam kemanusiaannya sama. Tapi Anda bisa melihat, ketika Yesus dicobai oleh iblis, sama-sama. Adam dan Hawa dicobai oleh ular. Sama-sama dicobai, sama-sama dalam kemanusiaannya. Tapi sekali lagi saudara, Yesus hidup dalam firman. Yesus memperhatikan firman. Firman itu nyata di dalam dirinya dan menjadi bagian hidupnya. Sedangkan ular debatable, berdebat, malah bingung. Malah mempertanyakan firman, malah bingung. Enggak hidup dalam firman itu. Dan Anda bisa lihat, Adam dan Hawa jatuh. Sedangkan Yesus, dia teguh berdiri. Dan dia mendapatkan kemuliaannya karena dia hidup dalam firman. Sama halnya Bapak Ibu Saudara semuanya hari ini. Tuhan rindu setiap kita berhasil dalam setiap ujian hidup yang mungkin Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kuncinya adalah seberapa dekat kita dengan mentor kita, dengan guru kita, dengan penuntun hidup kita. Ketika kita dekat kepada Tuhan, ketika kita dekat dengan guru kita, ujian apapun, ujian seberat apapun, ujian sesulit apapun, kita akan hadapi dengan berhasil, kita akan hadapi dengan kesuksesan, kita akan bisa menjadi sukses bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya, ujian itu akan menjadi satu kesempatan kita untuk naik kelas. Ujian itu bukan menjatuhkan kita, bukan menurunkan kita, bukan membuat kita gagal, tapi sebaliknya kita yang suka belajar, yang terus bergaul dengan Tuhan, yang terus merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Ketika ujian itu terjadi, ketika tantangan itu terjadi, ketika tembok itu terjadi dalam hidup kita, maka kita bisa melihat, kita bisa mengalahkan tantangan-tantangan. Kita bisa mengalahkan dan menghancurkan tembok-tembok besar itu. Anda bisa melihat Bapak Ibu Saudara semua. Bangsa Israel ketika diuji di padang gurun, sudut pandang mereka hanya masalah. Fokus mereka hanya apa saudara? Kelaparan. Fokus mereka hanya kekeringan. Fokus mereka hanya padang gurun. Fokus mereka hanya yang mereka lihat secara jasmani. Mereka enggak melihat bagaimana Tuhan menyatakan mujizatnya. Padahal Bapak Ibu Saudara semuanya Anda bisa melihat. Di padang gurun itu sebenarnya
disitulah mereka bisa melihat demonstrasi kuasa Allah yang spektakuler di situ. Di padang gurun bagaimana mereka bisa melihat laut itu terbelah dan mereka berjalan di tengah-tengah laut yang kering. Di padang gurun itu mereka bisa melihat roti mana itu yang jatuh dari langit dan mereka kemudian makan itu dengan tanpa bersusah payah. Di padang gurun itu bagaimana mereka melihat burung puyuh itu datang kepada mereka tanpa mereka bersusah payah. Di padang gurun itu mereka melihat mata air, mereka pada akhirnya disegarkan dengan mata air tanpa bersusah payah mereka harus mencari sumber air itu. Di padang gurun itu bagaimana mereka bisa dilindungi dengan tiang awan dan disertai dengan tiang api sehingga mereka tidak kepanasan dan ketika malam mereka bisa melihat terang itu. Di padang gurun loh saudara. Mereka tidak di tanah perjanjian. Tapi di padang gurun bagaimana demonstrasi kuasa Allah itu benar-benar begitu spektakuler. Tapi sebaliknya yang mereka lihat hanya masalah. Yang mereka lihat hanya tantangan. Yang mereka lihat hanya padang gurun. Mereka nggak pernah melihat Allah, firman, dan apa yang Tuhan janjikan itu. Sehingga yang terjadi, hidupnya hanya penuh dengan sungut-sungut. Hidupnya hanya penuhnya dengan tawar hati. Hidupnya hanya penuhnya dengan kekecewaan dan kemarahan saja. Dan akhirnya mereka gagal masuk tanah perjanjian. Hari ini saya berdoa setiap kita sungguh-sungguh masuk tanah perjanjian. Mengalami kuasa Tuhan di padang gurun sekalipun. Kita bisa mengalami dan itu menjadi kesempatan bagi kita. Mengalami demonstrasi kuasa Tuhan yang spektakuler dalam kehidupan kita. Maka hari ini sungguh-sungguh. Firman Tuhan, jadikan firman Tuhan itu kehidupan kita. Setiap hari anak-anak Tuhan. Terus hiduplah dalam firman. Jangan sampai firman itu jauh dari hidup kita. Hati-hati saudara, hati-hati. Karena apa? Namanya firman Tuhan itu sudah guidance kita, tuntunan kita. Itu sudah standar hidup kita sebagai orang Kristen. Jangan sampai kita jauh dari firman, jangan sampai kita jauh dari doa, jangan sampai kita jauh dari hubungan kita dengan Tuhan. Sepanjang tahun ini Bapak Ibu Saudara semuanya, pastikan kita hidup dalam hadirat Tuhan. Kita hidup dalam firman Tuhan dan saya percaya disitulah kita bisa hidup dalam janji Tuhan, dalam mujizat Tuhan, dalam rencana Tuhan yang besar dalam kehidupan kita.